Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk ke pelajaran 8 tentang berbaik sangka. Selamat menyimak. Berbaik sangka termasuk dari akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik sangka atau sangka itu adalah artinya dugaan atau taksiran, kira-kira. Nah, sedangkan arti panjangnya berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Lawan dari kata baik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Kalau dalam bahasa Arab, baik sangka itu disebut husnuzon. Nah, ini ada ayat tentang husnuzon, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Nah, jadi dari surat ini mengenai tentang husnuzon. Apa? Membicarakan keburukan orang lain. Itu diibaratkan seperti memakan daging saudara yang sudah mati. Apakah kalian tidak jijik? Tentu saja jijik. Bayangkan kalau saat membicarakan orang lain, kalian sedang memakan daging saudara kalian yang sudah mati. Itu sangat menjijikan ya. Jadi tidak boleh untuk berburuk sangka. Kita harus husnuzon, tidak boleh membicarakan keburukan orang lain ya. Nah, selanjutnya husnuzon itu atau berbaik sangka itu dibagi menjadi 3. Kepada siapa saja? Yang pertama, kepada Allah. Yang kedua, kepada sesama manusia seperti keluarga, teman, seguru, atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, kepada diri sendiri. Contohnya apa saja? Husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Yang pertama, ikhlas ketika mendapat cobaan atau ujian. Jadi kalau kalian mendapatkan ujian seperti kebanjiran atau seperti ujian yang lain, kalian berbaik sangka, oh mungkin untuk memperbaiki bahwa buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan kebanjiran. Nah, itu husnuzon kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur, ikhlas atas segala rezeki, dikasih banyak, dikasih sedikit, tetap berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya, kepada sesama manusia. Contohnya, tidak menghakimi orang lain. Misalnya, ada suatu kasus, kalian tidak usah atau tidak boleh menyalahkan orang lain, padahal kalian tidak tahu kejadiannya seperti apa. Yang kedua, tidak menilai orang lain dari penampilan. Wah, si itu mah penampilannya nggak rapi, nggak pantas masuk mall. Tidak boleh begitu. Husnuzon, artinya tidak usah melihat orang lain dari luarnya. Mungkin padahal dia bajunya tidak rapi, padahal dia memiliki uang yang banyak. Nah, itu contoh husnuzon kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri. Contohnya, tidak menyalahkan diri sendiri apabila mendapatkan kegagalan hidup. Contohnya, ya nilainya mendapatkan 50, kalian menyalahkan diri sendiri. Nah, sendiri sih lagian gak belajar. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dan optimis bahwa kita bisa, bahwa kita mampu untuk mendapatkan yang lebih baik atau mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, itu husnuzon namanya. Nah, jadi dalam kehidupan ini kita harus menanamkan husnuzon atau prasangka yang baik ya.
baik kepada Allah, sesama manusia, ataupun kepada diri sendiri. Yang paling penting ingat bahwa Allah itu sesuai sangkaan hambanya. Jika kita berpikir Allah itu baik, maka Allah pun akan baik. Begitupun sebaliknya. Jadi kita teruslah husnuzon kepada Allah. Jadi misalkan kita akan berdoa, ya Allah pasti Engkau akan mengabulkan kalau aku akan masuk SMP favorit aku yang aku inginkan. Nah, Allah pasti akan kabulkan asal kita yakin terus berdoa dan ikhtiarnya tidak lupa ya. Nah, itulah penjelasan dari husnuzon. Tetap husnuzon selalu ya, baik kepada siapapun, kepada Allah utamanya, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahaminya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.